Hai, salam kenal bagi teman-teman yang baru berjumpa dengan saya. Saya Johan Sitorus, seorang epidemiolog di Direktorat Imunisasi. Baik, kali ini kita belajar mengenal dan memahami tabel 2x2 dalam ilmu epidemiologi. Dalam mengenal tabel 2x2 di dalam ilmu epidemiologi, ada 8 istilah yang perlu kita harus sama-sama pahami. Yang pertama adalah true positif, yang kedua false positif, yang ketiga true negatif, yang keempat false negatif, yang kelima positive predicted value, yang keenam negative predicted value, dan ketujuh sensitivitas, dan yang kedelapan spesifisitas. Di dalam ilmu epidemiologi kita mengenal tabel 2x2. Tabel 2x2 terdiri dari 4 sel, yaitu sel A, sel B, sel C, sel D. Di sebelah kiri adalah merupakan hasil tes. Hasil tes terdiri dari tes yang menghasilkan positif dan negatif. Sedangkan di bagian atas adalah kondisi pasien, yaitu dia sakit atau positif dan tidak sakit atau negatif. Yang hasil tes positif itu adalah hasil tes positif dan betul-betul sakit, yaitu sel A. Sedangkan sel B adalah hasil tes positif namun sebenarnya orangnya tidak sakit, dan hasil tes positif merupakan penjumlahan dari A tambah B. Sedangkan hasil tes negatif itu adalah C tambah D, yang terdiri dari dinyatakan oleh tes negatif namun sesungguhnya orang tersebut adalah sakit, yaitu sel C. Dan sel D dinyatakan oleh tes negatif dan betul-betul orang tersebut memang tidak sakit. Sekarang, yang manakah true positif adalah sel A. Sel A kenapa disebut true positif? Karena dia, orang tersebut adalah sakit dan oleh tes adalah positif. Jadi itu adalah betul-betul positif, sesungguhnya adalah positif atau true positif. Sedangkan B itu yaitu adalah false positif. Oleh tes dia dinyatakan positif sementara dia tidak sakit, makanya disebutkan false positif atau negatif palsu. Dan kita juga mengenal false negatif, yaitu C. Kenapa disebutkan false negatif? Karena menurut tes dia negatif, padahal sesungguhnya dia sakit, maka kita sebutkan negatif palsu. Dan D ini adalah true negatif. Oleh tes dinyatakan sebagai negatif dan memang dia tidak sakit, jadi betul-betul negatif atau true negatif. Predictive value. Predictive value merupakan kemampuan suatu tes tolak ukur untuk memprediksi benar atau tidaknya hasil tes. Yang pertama adalah positive predictive value, yaitu probabilitas seseorang benar-benar sakit jika hasil tesnya positif. Formulanya adalah true positif dibagi true positif plus false positif kali 100%. Sedangkan yang kedua adalah negative predictive value, yaitu merupakan probabilitas seseorang benar-benar sehat atau tidak sakit jika hasil tesnya negatif. Formulanya adalah true negatif dibagi true negatif plus false negatif kali 100%.
Kalau kita melihat tabel 2 kali 2 di sini, maka yang dimaksud positive predictive value adalah A, yaitu true positif, dibagi A tambah B, yaitu hasil tes yang menyatakan positif, dikali 100%. Sedangkan negatif predictive value adalah D, yaitu true negatif, dibagi semua hasil tes yang dinyatakan sebagai negatif, yaitu C tambah D kali 100%. Sensitivitas di sini disebut juga sebagai true positive rate, yaitu probabilitas seseorang dinyatakan tes sebagai yang positif dari semua orang yang betul-betul sakit yang diperiksa. Sensitivitas ini merupakan kemampuan suatu tes untuk mendeteksi orang yang benar-benar sakit. Rumusnya adalah sensitivitas adalah true positif, yaitu A, dibagi true positif, yaitu A, ditambah dengan false negatif, yaitu C, kali 100%. Interpretasinya, jika sensitivitas alat ukur itu tinggi, maka hanya sedikit orang yang sakit yang lolos atau tidak terdeteksi oleh alat ukur. Contohnya, tes HIV dinyatakan 99%, berarti dari 100 orang yang diperiksa, maka 99% terdeteksi sebagai positif dan hanya satu yang luput atau dinyatakan negatif. Sensitivitas alat ukur perlu tinggi dalam hal screening, sehingga tidak ada yang luput yang betul-betul sebenarnya sakit. Yang selanjutnya adalah spesifisitas atau true negative rate, merupakan probabilitas seseorang dinyatakan oleh tes sebagai sesuatu yang negatif dari semua orang yang tidak sakit atau sehat yang kita periksa. Spesifisitas ini menggambarkan kemampuan tes untuk mengenali orang yang benar-benar sehat. Rumusnya adalah spesifisitas merupakan perbandingan true negatif dibagi true negatif ditambah false positif kali 100%. Interpretasinya adalah jika spesifisitas alat ukur atau hasil sesuatu tes itu tinggi, maka hanya sedikit orang yang sehat yang keliru dikategorikan sakit atau false positif. Contohnya adalah tes TB dengan spesifitas 95%, berarti dari 100 orang yang sehat, hanya 95 benar-benar dianggap yang salah sebagai sesuatu yang positif. Spesifisitas yang tinggi itu sangat bagus, sangat baik untuk mengkonfirmasi orang yang sehat yang dinyatakan sebagai positif. Pada tabel 2 kali 2 ini, sensitivitas adalah A dibagi A tambah C, A, di mana A ini adalah true positif, sedangkan A tambah C itu adalah yang betul-betul sakit, dikali 100%. Oleh karena itu, sensitivitas adalah kemampuan alat ukur menyatakan orang sakit
sebagai yang positif. Sedangkan spesifisitas adalah D, yaitu true negatif dibagi B tambah D, yaitu orang yang tidak sakit. Oleh karena itu, spesifisitas adalah kemampuan alat ukur untuk menyatakan bahwa orang sakit itu sebagai sesuatu yang negatif hasil tes. Berikut adalah contoh kasus. Disebutkan dari 1.000 orang masyarakat di wilayah tertentu, terdapat 100 penderita penyakit AIDS. Seorang peneliti melakukan pemeriksaan screening kepada masyarakat tersebut dengan alat tes baru dengan hasil sebagai berikut. Pertama, jumlah yang positif hasil tes adalah 135 dan yang negatif adalah 865 orang. Dari 135 orang yang dinyatakan positif oleh tes, ternyata hanya 90 orang yang benar-benar sakit. Dan dari 865 yang dinyatakan negatif oleh tes, ternyata 10 orang adalah penderita penyakit X. Kita diminta untuk membuat tabel 2x2 dan menghitung positive predictive value dan negative predictive value dan menghitung sensitivitas alat ukur atau tes tersebut dan spesifisitas alat ukur yang baru tersebut serta membuat interpretasinya. Baik, kita akan masuk ke penyelesaian. Berikut adalah tabel 2x2 yang kita susun dari soal yang tadi. Di dalam soal disebutkan bahwa 1.000 orang di masyarakat tersebut dilakukan pemeriksaan dan hasilnya adalah sebagai berikut, bahwa dari 1.000 orang itu terdapat 100 orang yang sakit dan 900 orang yang tidak sakit, dan hasil tesnya adalah menyatakan positif 135 orang dan negatif 865 orang. Dan dari 135 orang yang positif ini ternyata hanya 90 orang yang sakit. Oleh karena ini menjadi true positifnya adalah 90. Dan kemudian dari 865 orang yang negatif ternyata 10 orang itu adalah sakit. Oleh karena itu true negatifnya adalah 855. Untuk itu kita bisa masuk kepada perhitungan. Pertama adalah positive predictive value-nya. Positive predictive value adalah hasil dari true positif dibagi total yang positif dari hasil alat ukur kali 100% adalah 66,7%. Jadi probabilitas seseorang sakit jika hasil tesnya adalah positif adalah 66,7%. Sedangkan negative predictive value-nya adalah probabilitas orang yang negatif dan betul-betul dia adalah tidak sakit dibagi total hasil pengukuran yang negatif, maka dihasilkan 98,8%. Pengertiannya adalah probabilitas seseorang itu tidak sakit atau sehat adalah dengan adalah 98% apabila hasil tesnya negatif. Dan selanjutnya adalah sensitivitas alat ukur. Sensitivitas alat ukur atau tes tersebut adalah true positif 90 yang betul-betul positif dan sakit dibagi dengan total masyarakat yang sakit tersebut, maka 90 dibagi 100 adalah 90%.
Artinya alat ukur ini betul-betul bisa mengukur 90%, dan apabila kita diukur positif, maka kita akan kemungkinan 90% memang adalah sakit. Sedangkan spesifisitasnya adalah true negatif 855 dibagi total keseluruhan yang tidak sakit, maka hasilnya adalah 95%. Maka artinya adalah 95% probabilitas kita betul-betul kita adalah tidak sakit atau sehat apabila hasil pengukuran kita negatif. Baik, kita telah belajar tabel 2x2 di dalam ilmu epidemiologi. Untuk Bapak Ibu tenaga surveillance epidemiologi dan juga petugas imunisasi, saya kira pembelajaran ini sangat bermanfaat. Semoga Bapak Ibu sudah dapat mengerti dan bahkan memahami sehingga bisa bermanfaat di dalam implementasi dalam tugas-tugas sehari-hari. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kita. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.